Halo semuanya, jadi di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat to-do list dengan menggunakan State Management Provider pada Flutter. Oke, langsung aja. Jadi, pertama kita harus install dulu UUID. Ini gunanya buat random ID, dan kemudian jangan lupa provider, karena kita ingin menggunakan provider. Oke, kemudian ini adalah folder-folder yang akan kita pakai beserta file-filenya, dan ini masih kosong, belum ada apa-apanya, dan ini tampilannya. Jadi program kita masih seperti ini. Pertama ada models, isinya model, yaitu to-do model, kemudian ada providers, to-do list provider, ini yang akan kita pakai juga. Kemudian ada home screen untuk yang ini, kemudian ada widgets untuk add dan edit to do, dan kemudian ada info widget. Udah. Jadi kita programnya masih seperti ini, masih kosong, belum ada apa-apanya, dan baru install UUID dan provider. Oke, jadi sekarang kita akan membuat to-do model. Oke, jadi ini adalah to-do model yang akan kita pakai. Pertama ada ID, kemudian ada to-do. Keduanya adalah string. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat to-do list provider. Jadi ini adalah provider yang akan kita pakai. Seperti ini. Oke, jadi ini adalah to-do list provider yang akan kita pakai. Jadi kita beri nama to-do list provider with change notifier. Jangan lupa, with change notifier. Jadi kalau kita mau membuat sebuah provider, kita harus memberikan notifier. Kemudian kita inisialisasi dulu to-do listnya, empty list, kosong, list of to-do model ya, karena tadi kita sudah membuat to-do modelnya. Nah, underscore di sini artinya adalah private field. Jadi di sini sudah ditulis ya, private field. Kemudian kita buat getternya, get to-do list. Jadi nanti kita ambil to-do listnya yang sudah kita buat itu. Selanjutnya adalah kita gunakan to-do list ini di main.dart. Nah, untuk menambahkan to-do list provider di main.dart, pertama kita harus import dulu providernya seperti ini. Kemudian kita import juga to-do list provider yang sudah kita buat. Lalu kemudian kita buat multi provider seperti ini. Tujuannya apa? To-do multi provider itu maksudnya adalah kita bisa menggunakan lebih dari satu provider. Tapi dalam kasus ini provider yang akan kita pakai hanya ada satu. Meski begitu, akan lebih baik kita membuatnya seperti ini. Kemudian kita buat change notifier provider, karena tadi kita menggunakan change notifier. Kemudian kita tulis konteks, dan kita buat to-do list provider seperti ini. Oke, kalau ini di run, masih belum ada apa-apa. Oke, sekarang kita akan ke home screen. Oke, home screen-nya masih kosong. Nah, sekarang kita akan menggunakan provider tadi. Seperti biasa kita import dulu di atas. Kemudian kita import juga to-do list providernya. Nah, kemudian kita gunakan consumer. Consumer itu gunanya adalah untuk mendapatkan to-do list provider yang sudah kita buat. Dan consumer ini akan mengupdate screen sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Jadi kalau ada update, screen-nya akan langsung berubah. Jadi seperti ini caranya consumer. Terus tipenya apa, yaitu to-do list provider. Kemudian kita bikin builder, konteks to-do provider. Jadi apa yang sedang kita buat. Jadi kalau misalnya ada yang lain, provider lain, maka namanya ya provider lain juga yang kita pakai gitu. Kemudian ada child. Nah, kemudian kita return list view, kita kasih padding, kita kasih children. Nah, di sini kita buat kondisi to-do provider.to-do list.is not empty. Kalau tidak kosong, maka kita tampilkan to-do listnya. Cuman di sini masih kosong ya. Dan karena kondisinya kosong, maka akan masuk ke kondisi yang selanjutnya, yaitu to-do list masih kosong. Jadi ini namanya ternary. Ternary itu ada dua, kalau iya atau enggak gitu. Kalau iya tidak kosong, maka tampilkan. Kalau kosong ya tampilkan pesannya. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya adalah to-do list masih kosong. Karena memang masih kosong.
Oke, jadi ini kita dapatkan size-nya dengan menggunakan media query. Oke, jadi ini dia menampilkan to-do list ya yang masih kosong dengan menggunakan provider. Oke, seperti ini. Oke, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana caranya menambahkan to-do list. Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu add edit to-do widgetnya. Di sini di atas, kemudian pada floating action button, kita tampilkan show dialog konteks, terus buildernya adalah return add edit to do widget. Jangan lupa kita kasih title tambah to do. Nah, kenapa kita perlu memisahkan widgetnya gitu sendiri? Tujuannya adalah agar reusable. Jadi apa itu reusable? Reusable itu artinya bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi kita bisa untuk add atau bisa juga untuk edit. Jadi nggak 2 kali bikin. Oke, dan itu bagus. Nah, untuk add editnya seperti ini. Ini di sini ada banyak yang unused karena akan berguna nanti ketika fungsinya itu sudah komplit. Untuk saat ini masih belum. Jadi di sini kita kasih parameter dulu. Pertama ada title, final string title, kemudian ada to do model. Kenapa di sini ada tanda tanyanya? Karena tanda tanya ini artinya adalah nullable, artinya bisa null, artinya boleh enggak di-includekan, boleh tidak diberikan parameternya. Nah, seperti ini. Ini kan di sini kita nggak ngasih nilai to-do-nya, di sini cuma title aja, to-do-nya nggak ada. Dan kalau kita pakai nullable, tanda tanya, itu artinya boleh. Dan bisa dilihat juga di sini yang required itu cuma title-nya aja. Oke, langsung ke bawah. Kemudian di sini kita bikin text editing controller. Ini adalah untuk inputnya nanti. Kita ingin menginputkan to do. Terus kita cek juga nih, to do-nya itu yang di atas null apa enggak. Kalau misalnya null, berarti ya udah nggak usah. Tapi kalau misalnya tidak null, to do controllernya itu kita ambil teksnya dari to do yang sudah diinputkan di atas. Oke, ke bawah, alert dialog, kemudian kita kasih judul teks diambil dari title, kemudian kita kasih single child scroll view, itu biar bisa scroll walaupun ini kontennya cuma ada satu ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita bikin kolom, dan di dalam kolomnya itu ada text field seperti ini. Controller, to do controller, text capitalization itu biar dimulai dari capital, kemudian kita kasih decoration, input bordernya non, field true, ini biar ada warnanya, kemudian colornya adalah gray, labelnya to do, hintnya adalah masukkan to do. Oke, ke bawah. Nah, di sini kita punya dua tombol, batal dan simpan, dua-duanya belum ada fungsinya. Oke, kita coba ya. Kalau misalnya kita klik, nah kayak gini, kita udah bisa ini, cuma belum ada fungsinya nih. Nah, sih kayak gitu. Nah, sekarang kita mau menambahkan fungsinya di ini, simpan. Pada saat disimpan, nanti melakukan add to do atau menambahkan to do. Oke, sekarang kita ada di simpan button ya, yang ini, button simpan. Dan pada saat tombolnya ini diklik, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pengecekan. Tentu kita mau agar yang to do-nya itu kalau kosong nggak boleh masuk. Jadi kita harus kasih alert, kita kasih pesan gitu. Jadi caranya adalah dengan melakukan if to do controller.text is empty, artinya kalau kosong, maka kita tampilkan info widget. Nah, info widget ini kita bikin sendiri nih. Ada title, ada konten. Kenapa harus bikin sendiri? Karena supaya nanti kalau ada yang serupa,
kita bisa panggil widgetnya dan kita bikin sendiri. Title-nya adalah error, kontennya apa gitu. Nanti bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Mari kita lihat info widgetnya. Info widgetnya adalah seperti ini. Jadi pertama kita bikin title, terus ada kontennya, terus di require, artinya nggak boleh kosong, harus diisi dua-duanya. Kemudian bikin alert dialog, dikasih title, dan kemudian udah the rest is the same. Single child scroll view, headingnya apa, kolomnya apa. Terus ini basic lah ya, ini basic, kalian pasti paham. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita input dan inputnya itu kosong, maka nanti bisa muncul pesan error. Oke, mari kita coba. Ini masih kosong, tidak ada inputan. Nah, itu dia error to be kosong. Seperti itu ya. Oke, untuk menambahkan to do, selain itu kita juga harus mengecek apakah to do-nya itu yang ada di parameter tadi, yang ini, itu null atau tidak. Karena kalau misalnya itu tidak null, artinya itu untuk update. Sedangkan kalau misalnya itu null, berarti itu untuk menambahkan to do. Oke, biarkan kosong dulu. Kita akan menuju to do list provider. Nah, di sini kita buat sebuah fungsi seperti ini, add to do, dan di sini ada parameternya yaitu to do. Ini tidak perlu, asynchronous. Kemudian to do list .add to do, artinya kita menambahkan to do. Nah, ini yang paling penting. Di sini kita tambahkan notify listeners. Tujuannya adalah agar screen layar itu tahu kalau terjadi perubahan, sehingga nanti layarnya diupdate secara otomatis. Oke, kalau kita tidak menggunakan provider, mungkin itu sama dengan set state. Oke, nah sekarang baru kita tambahkan to-do-nya. Pertama kita buat dulu UUID. Jadi ini gunanya untuk mendapatkan random ID. Kemudian kita buat provider of something. Jadi something-nya itu adalah to-do list provider. Provider of something-nya itu to-do list provider. Kemudian dikasih konteks dan listen-nya itu false. Jadi dia nggak listen terus-menerus karena kita mau menambahkan aja. Kemudian kita panggil fungsi yang sudah kita buat tadi, itu add to do. Add to do. Oke, kemudian kita tambahkan to do model. Karena kita mau bikin list of to do model. ID-nya apa? Itu kita bikin yang V4. Ini ya, generate ARLNG version 4. By default it will generate a string based bla bla bla. Jadi ini nanti ID-nya itu berupa string. Kemudian to do-nya itu kita ambil dari to do controller.text. Kemudian kita close alertnya. Kita coba. Misalnya tas 1 cepat. Nah, kenapa belum tampil? Karena kita belum menampilkannya di home screen. Oke, sekarang tugas kita adalah menampilkannya di home screen. Karena tadi masih kosong. Nah, untuk menampilkan to-do list-nya, kita dapat menggunakan map. Seperti ini, to-do provider.todolist.map. Di sini adalah objeknya, yaitu objek to-do model yang kita buat tadi. Kemudian kita ubah menjadi list, karena list view ini membutuhkan sebuah list. Jadi kita ubah itu menjadi list. To list. Kita convert di belakang. Nah, jangan lupa di sini di dalam map ini, dalam perulangan ini kita return sebuah card yang child-nya itu list style, kemudian title-nya kita kasih to do tadi .to do. Langsung kita coba aja. Tadi kan tidak tampil karena belum ditambahkan. Oke, tambah ya. 1 plus 2. Oke, seperti itu. Jadi langsung tampil karena kita menggunakan provider, sehingga screen-nya itu langsung secara otomatis di rebuild. Sekarang kita sudah bisa menambahkan to do. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menghapus to do dengan menggunakan dismissible.
Apa itu? Jadi dismissible itu supaya kita bisa swipe ke kanan atau ke kiri. Sekarang kan belum bisa. Nah, nanti kita mau swipe ini ke kanan atau ke kiri, terus nanti langsung bisa dihapus. Untuk menambahkan dismissible, widget yang sudah kita buat tadi, yaitu card, itu diberikan parent, diurap. Urap itu dibungkus, diurap, diberikan parent. Parentnya adalah dismissible itu sendiri, seperti ini. Jadi sekarang dia menjadi child dari dismissible. Nah, dismissible itu membutuhkan key, dan key-nya kita dapatkan dari todo.id. Nah, karena kita punya ID, jadi kita berikan ID. Kemudian kita berikan background juga, supaya kalau pas di swipe itu kelihatan warnanya itu yang kita kasih adalah warna merah. Terus kita kasih teks juga, hapus tanda tanya. Kemudian di bawah, oke ya, mudah. Kemudian di bawah ada fungsi on dismiss yang masih kosong. Nah, kita akan isi ini, tapi sebelum itu kita kembali ke to-do list provider. Di sini ada remove to do karena kita mau menghapus. Jadi nama fungsinya adalah remove to do. Kita berikan parameter to do, dan karena kita mau hapus, jadi caranya adalah to do list yang sudah kita buat di atas. Terus kita kasih where di mana item.id itu tidak sama dengan todo.id. todo.id kemudian kita ubah menjadi list. Jadi ini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah ambil semua to-do list, item yang ada di dalam to-do list, yang ID-nya itu tidak sama dengan yang diinputkan di sini. Jadi yang beda aja gitu. Kalau misalnya ID-nya adalah ID yang sedang dihapus, jadi itu nggak perlu dimasukin lagi. Jadi otomatis kehapus dong, kebuang. Gitu. Karena ID-nya sama. Kita pilih yang beda. Oke, jangan lupa notify listener supaya screen-nya itu tahu. Nah, kalau kita mau hapus, kan tadi kita sudah buat to-do list provider, kita sudah buat fungsinya. Sekarang kita cuma perlu panggil seperti tadi, provider of something. Somethingnya apa? To-do list provider. Kita berikan konteks. Jangan lupa listen itu false, karena ini adalah fungsi method. Kemudian kita panggil aja deh, remove to do. Jangan lupa parameternya diisi to do. Jadi begitu caranya dipanggil. Oke, kita buat dulu task 1, kemudian ada task 2. Nah, misalnya kita hapus nih task 2. Nah, sekarang ini udah bisa di swipe dan ada tulisan hapusnya. Kalau kita teruskan ke hapus, oke, bagus ya. Kalau kita hapus lagi, dan screen-nya otomatis langsung diupdate sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, yaitu to-do list masih kosong karena semuanya sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya mengupdate to-do list. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate to-do yang sudah kita buat. Nah, jadi di dalam list style itu sebetulnya ada on tab. Jadi kalau kita klik, kalau kita tab, nanti bisa melakukan sesuatu. Nah, di sini kita masih kosong dan kita akan isi ini untuk mengupdate to-do yang kita buat. Tapi sebelum itu kita pergi dulu ke to-do list providernya. Nah, di sini kita tambahkan sebuah metode bernama update to-do. Update to-do, jangan lupa kita kasih parameter yaitu to-do. Kemudian kita gunakan index where. Nah, ini apa nih? Kita lihat dulu ya. Seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, ini maksudnya adalah to-do list yang indeksnya itu sama dengan yang diinputkan di parameter. Itu kita ambil indeksnya. Misalnya nih, kita inputkan to-do, terus indeksnya itu ID-nya adalah 1 misalnya. Nah, jadi kalau ID-nya sama, nanti kita dapat indeksnya dan kita update di sini. Jadi ada sama dengannya ya. Jadi nilainya itu udah diubah sesuai dengan indeks yang didapatkan di sini. Jadi kalau kalian mau dapat indeks dari spesifik item gitu, kalian bisa gunakan index where. Jadi langsung dapat, terus langsung diubah sesuai dengan to-do yang kita
berikan itu parameternya. Jangan lupa notify listeners, itu penting. Nah, sekarang kita kembali lagi ke add edit to do widget. Tadi kan kita punya widget untuk menambahkan dan mengedit to do. Nah, tadi kan to do ini masih kosong. Sekarang kita isi. Kalau misalnya dia tidak null, maka kita akan melakukan update. Seperti ini ya. Jadi, provider of something. Somethingnya adalah to do list provider. Kita beri konteks, listennya false. Kemudian kita update to do model. Nah, ID-nya itu kita ambil nih dari parameter kita. Kenapa? Supaya ID-nya itu masih sama. Jadi bukan ID baru. Kalau kita baru bikin, ID-nya masih random, ID random. Tapi kalau misalnya kita update, tentu ID-nya tidak boleh berubah. ID-nya masih tetap sama, sehingga kita ambil dari to do yang kita inputkan, seperti todo.id, supaya ID-nya tetap sama. Yang berubah apa? Yang berubah adalah to do yang kita inputkan. Jadi kita mau update, ya kita update to do-nya aja, bukan ID-nya. ID-nya masih sama, to do-nya berubah. Oke, seperti ini. Di bagian sini aja ya, lakukan perubahan. Nah, kita balik lagi nih ke home screen. Nah, di home screen, sekarang pada saat on tab, kita berikan fungsi show dialog. Dan bisa dilihat di sini, title-nya itu adalah edit to do. Kalau tadi, di bawah, kita itu cuma menambahkan tambah to do aja. Dan di sini tidak ada to do sama sekali. Karena to do-nya itu no, jadi tidak required. Sedangkan di sini to do-nya itu ada. Nah, itulah kegunaan dari no. Jadi bisa kosong, atau kalau mau diisi juga boleh. Oke, di sini jadi ada show dialog. Kita berikan konteksnya, terus kita return add edit to do widget, kemudian kita masukkan to do. Oke, langsung aja kita coba. Misalnya kita bikin satu, dua, tiga. Nah, kita mau update nih tas 3. Coba kita klik. Nah, muncul tuh edit to do dan ada teksnya tas 3. Coba kita update, kita simpan. Nah, langsung berubah. Kita juga bisa hapus. Kita bisa hapus. Kita bisa update. Nah, begitu. Sekarang kita sudah bisa menampilkan, membuat, mengedit, dan menghapus. Kita sudah kerat. Oke, jadi itu dia tutorial sederhana membuat to-do list dengan menggunakan state management provider pada aplikasi Flutter. Pada Flutter. Oke, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat.